saya yang bertugas pada siang hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Baik Ibu, hari ini Ibu hadir ke sini untuk melakukan pemeriksaan atau kontrol nifas ya Ibu. Baik, hari ini setelah pemeriksaan selesai, saya akan memberikan konseling terkait dengan masa nifas ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kemudian setelah kita mendapatkan persetujuan dari pasien, tidak lupa kita untuk menutup sampiran untuk menjaga privasi dari pasien. Kemudian kita menyiapkan ruangan yang nyaman. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan konseling terkait gizi ibu nifas. Ketika masa nifas, ibu perlu memperhatikan asupan nutrisi yang diberikan kepada ibu untuk memberikan ASI kepada bayi. Gizi ibu nifas banyak macam-macamnya. Dalam satu hari yang perlu kita perhatikan adalah jumlah kalori ibu. Jumlah kalori pada orang dewasa itu normalnya 1.700 sampai 2.000 kalori per hari. Kalau sedang menyusui, boleh ditambah agar asupan ibu dan bayi tercukupi. Jika ditambah, boleh setengah tingkatan atau setengah kalori ibu. Jadi misal kalorinya yang kita butuhkan 2000, maka ditambah 1000. Gizi ini selain menambahkan terkait kalori, perlu diperhatikan jumlah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ibu. Bukan hanya karbohidrat saja, jadi hanya ada vitamin, ada mineral, sayur, dan protein yang tinggi. Kemudian mengapa protein tinggi itu penting untuk ibu nifas? Perlu diperhatikan karena protein itu juga akan membantu menyembuhkan luka yang ada pada ibu. Luka SC maupun luka perineum, dia akan membantu memulihkan luka dengan cepat. Kalau untuk perhatian kepada ASI ibu, maka yang diperhatikan adalah jumlah air yang diasuh oleh ibu. Kalau sehari ibu dewasa membutuhkan 8 gelas per hari, kalau ibu dengan anak menyusui berarti 2 kali lipatnya, sekitar 16 per hari. Tentunya sangat banyak dan ibu kaget, kok banyak sekali minumnya. Jadi benar, dengan begitu ASI ibu akan melimpah. Nah, itu terkait dengan ASI. Selanjutnya adalah personal hygiene. Perlu diperhatikan kenapa pada luka perineum ibu banyak sekali kuman yang ada di dalam luka yang basah. Apabila kita membiarkan luka perineum itu kotor, misalnya kita jarang ganti pembalut, kemudian menggunakan pakaian yang ketat, sehingga kuman tersebut tidak dapat keluar dan tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan infeksi. Nah, jadi personal hygiene tidak hanya membantu membersihkan luka, namun juga seluruh badan ibu dari rambut, yaitu keramas, mandi, sikat gigi, kemudian mengganti celana dalam, dan mengganti pembalut pada masa nifas. Minimal dalam sehari ibu mengganti 5 kali sehari. Apabila jumlah darah yang keluar atau lokea masih banyak di awal pertama masa nifas, berarti lebih banyak lagi ibu untuk mengganti pembalutnya. Begitu ya ibu. Selanjutnya istirahat dan tidur. Pada istirahat dan tidur, ibu juga perlu memperhatikan jam ketika ibu mau tidur. Bagaimana dengan ibu yang sulit tidur karena anaknya sering menangis atau rewel? Nah, maka ketika siang ibu mengikuti jam tidur si kecil. Ketika bayinya tidur, silakan ibu untuk mengikuti bayi untuk tidur. Namun yang membuat lelah ibu nifas saat ingin tidur, ibu sibuk mengerjakan yang lain. Nah, itu mungkin butuh peran dari keluarga untuk membantu ibu dalam masa nifas, mengembalikan energi ibu yang sudah keluar. Minimal jam tidur adalah 8 jam agar lancar memproduksi ASI dan ibu sehat seperti sedia kala. Selanjutnya adalah pemberian ASI eksklusif. Kenapa sih harus diarahkan untuk ASI eksklusif? Mengingatkan bahwa ASI eksklusif adalah makanan utama pada bayi. Ketika makanan bayi sudah cukup dengan ASI, tidak perlu kita menambahkan makanan tambahan lagi dari umur 0 sampai 6 bulan. Seperti pisang, bubur, itu tidak perlu. Cukup ASI saja. Perlu dipahami, ASI itu mengandung banyak sekali nutrisi, antibodi yang dibutuhkan oleh bayi, sehingga kita tidak perlu menambahkan yang lain sampai usia 6 bulan. Dan lambung bayi sampai usia 6 bulan hanya mampu untuk mencerna ASI, dan keadaan lambung itu masih lemah. Selanjutnya, hubungan seksual masa
nifas. Pada masa nifas, ibu diarahkan untuk tidak berhubungan seksual sebelum lokeanya benar-benar berhenti total. Apa sih lokea? Lokea itu adalah darah yang keluar dari area genitalia ibu sehingga sampai hari ke-40. Ada beberapa ibu nifas yang tidak sampai pada hari ke-40. Namun misalnya pada hari ke-30 ibu sudah bersih, maka dari itu boleh melakukan hubungan. Perlu diperhatikan ketika akan berhubungan seksual, maka benar-benar bersih dan tidak ada bercak darah maupun bercak berwarna coklat. Selanjutnya adalah senam nifas. Senam nifas. Mengapa kita perlu? Yang pertama, ketika kondisi hamil, semua otot dalam tubuh ibu itu meregang. Tentunya membutuhkan waktu untuk relaksasi dan mengembalikan otot-otot untuk kembali rileks lagi setelah menegang selama 9 bulan. Selanjutnya, ketika proses persalinan, apabila persalinan secara normal, tentu area perut, pinggul sampai ke bawah itu mengalami perenggangan yang sangat luar biasa, sehingga diperlukan senam nifas. Senam nifas ada macam-macam, ada yang hanya pada posisi duduk, ada yang berdiri, kemudian juga ada yang sambil tiduran, juga boleh. Kemudian sesuai hari ketika ibu selesai nifas, tidak dipaksa untuk kita harus berdiri, kita harus tidur, karena itu akan kita sesuaikan dengan kondisi ibu. Selanjutnya, tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Nah, banyak hal yang perlu diperhatikan ya ibu. Yang pertama, ketika pandangan kabur, misalnya baru kita duduk terus kita berdiri, ternyata tiba-tiba kepalanya pusing dan penglihatannya kabur. Nah, itu perlu kita perhatikan, ada masalah apa di situ. Apakah itu preeklamsi, hipertensi masa nifas, kemudian nyeri kepala yang hebat sehingga menyebabkan mual dan muntah, dan payudara yang nyeri yang hebat sampai demam. Mungkin selanjutnya luka operasi yang terbuka dan keluar cairan berwarna kuning, kehijauan, demam tinggi. Nah, itu perlu kita konfirmasi apakah itu infeksi masa nifas. Hal-hal tersebut adalah tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Selanjutnya, keluarga berencana. Apa sih keluarga berencana? Keluarga berencana adalah singkatan dari KB ya ibu. Kemudian misalnya, bagaimana saya KB ibu ketika kondisi saya akan menyusui pada 6 bulan ke depan yang mau memberikan ASI eksklusif. Nah, KB apa yang cocok? Perlu kita pahami ada KB secara alamiah, yaitu MAL, kondisi amenore laktasi. MAL yaitu KB secara alami ketika ibu menyusui, bayi ibu dalam kondisi dalam menggunakan KB. Sebenarnya, hormon dalam tubuh ibu akan mengeluarkan hormon oksitosin, yaitu hormon untuk menyusui, sehingga hormon estrogen juga akan terhambat. Dan juga pada progesteron juga akan dihambat. Nah, kondisi itu sedang KB dan tidak mengalami pembuahan. Namun ada syaratnya apabila ibu menyusui dengan waktu yang sama dan rutin. Misalnya, jika ibu menyusui dalam 2 jam, maka nanti juga 2 jam, selanjutnya lagi 2 jam. Nah, hal itu mendorong MAL berhasil. Namun, jika ibu menyusui tidak rutin, misalnya ibu bekerja, ketika di rumah ibu menyusui, kemudian ketika di tempat kerja ibu memeras ASI. Nah, itu juga ada yang tidak berhasil menggunakan MAL, sehingga yang menggunakan MAL adalah yang standby dengan bayinya selama 6 bulan menyusui. Begitu ya ibu. Baik ibu, terkait penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang belum ibu mengerti? Baik ibu, apakah ibu sudah paham? Baik ibu, perlu kita pahami dalam masa nifas, hal-hal seperti tadi perlu kita pahami, seperti tanda-tanda bahaya nifas, personal hygiene, kebutuhan gizi, istirahat dan tidur. Nah, jangan lupa ibu datang kembali ke sini untuk kontrol lagi ya ibu, karena ini kunjungan yang kedua minggu.
Berarti 6 minggu lagi ibu datang kontrol ke sini ya ibu. Baik ibu, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi.